Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum wanita dengan segala keelokan dan pesonanya ternyata menjadi salah satu fitnah terberat di akhir zaman. Tak ayal, Rasulullah SAW menyebut jika mayoritas penduduk neraka adalah kaum wanita. Aku diperlihatkan di syurga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlebih di akhir zaman seperti ini, bukannya introspeksi diri atas hadis Nabi SAW tersebut, malah bermunculan kaum wanita yang seakan acuh dengan peringatan tersebut. Banyak wanita seakan-akan dengan senang hati berjalan berbondong-bondong memasuki pintu neraka dengan perilakunya. Wahai muslimah, waspadalah akan sifat-sifat ahli neraka yang ternyata kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita. Seperti apakah sifat-sifat wanita akhir zaman yang akan mengantarkan para wanita ke ujung neraka? Simak ulasannya di video ini sampai usai. Wanita yang tidak malu memperlihatkan aurat pada laki-laki selain suaminya. Banyak wanita yang saat ini tidak malu mempertontonkan keelokan dan auratnya di hadapan orang banyak. Keadaan ini semakin diperparah dengan munculnya aplikasi-aplikasi yang menjerumuskan kaum hawa untuk mengekspos diri serta meruntuhkan sikap malu pada mereka. Padahal mahkota kehormatan seorang wanita terdapat pada rasa malunya. Para wanita akhir zaman berbangga diri ketika dipuji kecantikannya, tak segan mengenakan pakaian tipis yang kurang bahan, ketat dan menampilkan keindahan tubuhnya, berlenggak-lenggok tanpa ada rasa malu. Wanita seperti ini diancam tak akan mampu mencium wangi syurga, apalagi memasukinya. Nauzubillah. Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya, yakni sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia, dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang, berlenggak-lenggok dan berlagak, kepalanya digelung seperti punuk unta. Mereka tidak akan dapat masuk syurga dan mencium baunya, padahal bau syurga dapat tercium dari jarak sekian-sekian. Hadis riwayat Muslim. Kupur terhadap suami. Wanita yang kupur pada suami adalah ia yang selalu menganggap suaminya penuh celah dan kekurangan. Bahkan wanita seperti ini sekalipun telah diberi 1000 kebaikan oleh suaminya, ia tetap merasa suaminya tak pernah melakukan satu kebaikan pun padanya. Saya diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan, dan saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Mereka bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Dikarenakan kekupurannya." Lalu ada yang berkata, "Apakah kupur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Kupur terhadap pasangannya." Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, "Saya tidak melihat kebaikan sedikit pun pada Anda." Hadis riwayat Bukhari. Membicarakan aib orang lain atau ghibah. Bukankah banyak wanita yang melakukan hal ini setiap harinya? Membicarakan keburukan sesama wanita lain maupun aib orang lain. Jangan-jangan kita termasuk dalam golongan ini. Astagfirullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam Isra Miraj, aku melewati suatu kaum yang berkuku tajam yang terbuat dari tembaga. Mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka sendiri. Lalu aku bertanya pada Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka itu suka memakan daging manusia.
suka membicarakan dan menjelekan orang lain. Mereka inilah orang-orang yang gemar akan ghibah. Hadis riwayat Abu Dawud. Wanita pezina. Rasulullah SAW telah menjamin syurga bagi orang-orang yang menjaga lisan dan kemaluannya. Akan tetapi tetap ada wanita yang gemar berzina dan melampaui batas, menggoda para pria untuk melakukan maksiat bersamanya. Na'udzubillah min zalik. Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosa, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran Surat Al-Furqan ayat 68 hingga 69. Nah, bagaimana? Adakah sifat-sifat tersebut pada diri kita? Nauzubillah. Semoga sahabat semua mampu bertahan di derasnya fitnah akhir zaman, dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat dan segala penyebab jalan menuju kesengsaraan, kehidupan, dan kematian. Amin ya rabbal alamin.